Kalau saat ini hidup Anda sedang tidak baik-baik saja, Anda mudah mengeluh, Anda mudah marah, Anda mudah kecewa, jangan-jangan Anda lupa berdoa. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Saat ini saya sedang berada di sebuah tempat penginapan yang bernama Via Renata di Puncak, Jawa Barat. Sejauh mata memandang saya melihat alam perbukitan yang sangat indah, pohon-pohon yang rindang, burung-burung yang berkicau memuji Tuhan. Sungguh indah pemandangan yang ada di sekitar saya ini. Bagaimana dengan pemandangan di sekitar Anda? Silakan Anda tulis di kolom komen. Saya saat ini sedang berada di Villa Via Renata Puncak. Saya sedang mengikuti Temu Pastores, yaitu sebuah kegiatan perkumpulan para imam, diadakan 1 tahun sekali, biasanya diadakan di Puncak. Di situ kita rapat, kita membahas sesuatu tema, kita membicarakan langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh kuskupan, biasanya seperti itu. Saudaraku, Alkisah ada seorang anak yang berusia 10 tahun. Dia bertanya kepada ayahnya, Papa, bagaimana mungkin Tuhan bisa mengenal kita? Bagaimana mungkin Tuhan bisa mendengar doa-doa dan ucapan kita? Bagaimana mungkin Tuhan bisa merasakan apa yang kita rasakan saat ini di dunia? Kita tertawa, kita menangis, kita bahagia, kita meratap, kita kesakitan, bahkan dikala kita sedih. Mendengar pertanyaan anaknya ini, si ayah menjawab dengan bijaksana, Anakku, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu ada di mana-mana. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, semuanya adalah mungkin. Nah, mendengar jawaban si ayah, si anak lantas tidak langsung puas. Dia kembali bertanya kepada ayahnya. Tuhan bisa berbuat seperti itu karena Tuhan adalah pencipta. Tuhan maha besar, maha pendengar. Tetapi bagaimana dengan kita? Dengan papa, dengan saya, dengan mama, dengan teman-teman semua di sekolah. Bagaimana kita manusia bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal, akrab dengan Tuhan? Wah, si ayah mendengar anaknya yang mulai kritis ini, mulai berpikir-pikir, 1 menit, 2 menit, pada akhirnya dia menemukan sebuah jawaban. Anakku, lihatlah pesawat di atas sana. Pesawat yang sedang terbang di langit yang biru. Bagaimana kamu melihat pesawat itu? Lalu si anak mendongak ke atas, dia melihat, Papa, iya ada pesawat. Pesawatnya sangat kecil, kecil sekali. Tidak lebih dari kelingking saya, katanya seperti itu. Kemudian si ayah langsung membawa anaknya ini ke sebuah bandara terdekat di kotanya. Dia masuk ke bandara itu dan dia bertanya kembali kepada anaknya. Anakku yang terkasih, apakah engkau melihat pesawat di sini? Anaknya berkata, iya Papa. Ayahnya melanjutkan, bagaimana pesawat yang kamu lihat saat ini? Si anak melihat pesawat yang baru saja mendarat. Dia terkagum-kagum. Wah Papa, ternyata pesawatnya sangat amat besar. Si anak mulai bingung, tapi dia mulai tersenyum. Dia mulai menyadari, ternyata pesawat yang berukuran tidak lebih dari kelingkingnya yang sedang terbang di langit biru. Ternyata ketika dilihat dari dekat, pesawat itu sungguh sangat besar. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaan si anak ini sebetulnya adalah pergulatan kita. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Seperti pesawat, demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak mengenal apa-apa tentang siapa Tuhan, tentang apa yang Ia lakukan pada kita. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa bercerita banyak hal tentang Tuhan. Kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. Betapa besar kuat kuasanya, betapa adilnya Dia, betapa luar biasanya kasih-Nya pada kita. Maka dari itu saudara-saudara, betullah sebuah lagu rohani yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa.
bagaimana doa kita dengan Tuhan, bagaimana doa-doa kita lambungkan kepada Tuhan, bagaimana relasi-relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita jarang berdoa, kalau kita berdoa hanya asal-asalan, kita akan merasa Tuhan jauh dengan kita. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita punya relasi yang akrab, yang intim dengan Tuhan, kita akan merasakan Dia dekat dan berkat-Nya akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab Mazmur, seorang pemazmur juga mengungkapkan pengalaman yang sama. Bagaimana relasinya dengan Tuhan, sejauh mana Tuhan berada dari dirinya. Kita bisa lihat dari Mazmur bab 139. Pemazmur berdoa seperti ini. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Menyadari Allah tahu segala-galanya tentang dirinya, saudaraku. Di ayat 23, si pemazmur memohon dalam doanya, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang diungkap oleh si pemazmur ini, dia masuk dalam sebuah pemahaman bahwa memang benar Tuhan itu hanya sejauh doa. Tuhan pada dasarnya selalu dekat pada kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan mengetahui apa segala-galanya dalam diri kita. Tetapi kita baru bisa mengenal Tuhan. Kita tahu jalan-jalannya. Kita tahu betapa besar kasih-Nya. Hanya bisa dipahami sejauh doa. Bagaimana dengan doa-doa Anda? Apakah hari ini Anda sudah berdoa? Apakah doa-doa Anda hanya sebatas formalitas belaka? Atau sebuah doa yang menjadi ungkapan kedekatan kita pada Tuhan? Kita mau mengenal Tuhan setiap hari melalui firman Tuhan, melalui perayaan Ekaristi, doa-doa, devosi, dan juga perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan selama hidup ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saat ini hidup Anda sedang tidak baik-baik saja, Anda mudah mengeluh, Anda mudah marah, Anda mudah kecewa, jangan-jangan Anda lupa berdoa atau belum masuk ke dalam sebuah kedalaman doa yang sejati. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, ikatlah relasi dengan Tuhan, relasi yang sejati, bukan relasi yang kaleng-kaleng, tetapi relasi yang sungguh-sungguh membawa kita pada hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah dalam kehidupan kami. Berilah kami kemampuan untuk menyadari betapa dekatnya Engkau dengan kehidupan kami. Betapa Engkau mencintai kami. Betapa Engkau menghendaki kami untuk bangkit lagi dari segala keterpurukan kami. Berkat Tuhan boleh mengalir menguasai kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.